Di zaman modern, manusia diperhadapkan dengan berbagai masalah. Ironisnya, masalah-masalah yang ingin diselesaikan manusia itu sebenarnya berasal dari manusia itu sendiri. Masalah yang ada disebabkan karena rasa tamak dan serakah manusia yang tak pernah lekang ditinggal zaman. Manusia yang tercipta sederhana dan apa adanya telah membebankan diri mereka sendiri dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang memusingkan. Mereka membuat sistem dan mengatur sistem sedemikian rumitnya. Manusia sudah tidak lagi alami dan menjadi mesin. Kira-kira itulah yang dipikirkan oleh seorang filsuf yang akan kita bahas. Pemikiran yang sungguh sederhana menjadikannya sebagai seorang yang unik dan apa adanya. Ialah Diogenes. Ia lahir di Sinop, sekitar Turki Selatan di dekat Laut Hitam pada sekitar tahun 4 abad sebelum Masehi. Diogenes hidup di keluarga yang berkecukupan. Namun ia harus diusir dari Sinop bersama keluarganya, sebab ayahnya dituduh merendahkan nilai mata uang. Singkat cerita, di sana ia menjadi murid Antisthenes, pendiri aliran filsafat sinis, yang menekankan penolakan terhadap harta benda dan mengejar kehidupannya sederhana dan berbudi luhur. Diogenes dikatakan menganut filosofi sinis dengan sepenuh hati. Ia menolak nilai-nilai pada masanya, termasuk kekayaan, kekuasaan, dan status sosial yang menganjurkan kehidupan sederhana. Ia percaya bahwa mengejar kesenangan adalah pengalihan perhatian dari mengejar kebijaksanaan, dan bahwa kebahagiaan dan kebebasan sejati hanya dapat dicapai dengan menjalani kehidupan sederhana dan berbudi luhur. Kaum sinis percaya pada hidup selaras dengan alam. Mereka melihat pengejaran kesenangan dan kekayaan sebagai gangguan dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu pengembangan diri dan pengembangan kebajikan. Saat tersingkir dan terusir dari Sinop, Diogenes tidak pernah bersedih. Ia berkata, "Rumahku adalah seluruh bumi, dan aku bisa tinggal di mana saja yang kusuka. Aku adalah warga dunia." Ia membuat rumah untuk dirinya sendiri di Athena. Alih-alih rumah pada umumnya, ia memilih sebuah gentong anggur dan menjadi gelandangan, serta hidup dengan mengemis. Dengan tinggal di dalam gentong, Diogenes menunjukkan bahwa dirinya terbebas dari jeratan kekayaan dan kemewahan yang begitu dihargai pada masanya. Ditambah lagi, dengan kebiasaannya yang suka mengemis untuk mendapat makanan dan uang. Hal ini dilakukannya sebagai cara untuk menunjukkan penolakannya terhadap pengejaran kekayaan. Menurutnya, begitulah seharusnya manusia hidup, selaras dengan alam, menolak segala bentuk harta benda dan pengetahuan. Ia pun dihormati oleh masyarakat di Athena karena keberaniannya untuk bicara ceplas-ceplos kepada filsuf-filsuf dan kaisar terkemuka saat itu. Ia hidup sesuka hatinya. Ia sering berjalan telanjang di depan umum, bahkan dalam cuaca dingin. Ia merasa bebas dari rasa malu terkait dengan konvensi sosial yang menentukan cara seseorang harus berpakaian dan berperilaku. Selain itu, Diogenes juga dikenal suka makan di pasar, tempat ia sering berbagi makanan dengan anjing liar. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan keyakinannya terhadap kesetaraan semua makhluk dan penolakannya terhadap hierarki sosial yang memisahkan manusia dari hewan. Diogenes pun sering buang air di depan umum, bahkan di depan orang lain, yang menunjukkan penolakannya terhadap tabu sosial dan pembatasan yang mengatur fungsi tubuh. Diogenes pun memiliki sebuah cangkir, dan uniknya ketika ia melihat seorang anak yang bisa minum tanpa cangkir, ia membuang cangkir itu dan minum pakai tangan dengan alasan ingin menjadi sederhana dan melupakan konstruksi dan etika-etika dalam masyarakat. Menurutnya, ada beberapa prinsip hidup yang harus manusia punya. Yang pertama, menjadi manusia yang alamiah. Manusia sudah tidak lagi alami karena segala adat istiadat dan kebudayaan yang dibuatnya sendiri. Manusia telah menjadi egois dalam kehidupannya. Keadaan manusia yang alamiah adalah bagaimana manusia hidup dengan standar minimal untuk hidup, tanpa tekanan sosial dan tanpa diatur oleh adat istiadat, hukum, dan aturan yang memusingkan. Sebab hasil dari adat, hukum, dan aturan itu justru memperumit segalanya. Lihatlah para manusia purba. Mungkin mereka akan heran dengan manusia zaman sekarang yang berlelah-lelah sekolah, kerja, menaati aturan yang mereka buat sendiri, bahkan melakukan perang, dan lain sebagainya. Manusia pun sudah kehilangan kemampuan-kemampuan alaminya. Mungkin manusia purba yang dapat bertahan hidup sekian lama hanya dengan alam akan menertawakan kita, yang harus menggunakan teknologi hanya sekedar untuk makan.
Yang kedua, pengendalian diri. Diogenes mengajarkan tentang pengendalian diri terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kesenangan duniawi. Kesenangan, nafsu, dan kemewahan haruslah dijauhi oleh manusia, sebab hal-hal itulah yang membuat manusia dan masyarakat menjadi rusak. Diogenes mengatakan bahwa jabatan, kekayaan, reputasi, dan semua jenis hal-hal semacam itu adalah ornamen dari perbuatan jahat. Oleh karena itu, lupakanlah segala sesuatu yang memang tidak penting dan hanya untuk memenuhi nafsu pribadi. Maka dari itu, jadilah sederhana. Yang ketiga, semangat hidup asketis. Hidup asketis berarti hidup dalam kesederhanaan dan kesetiaan mutlak pada prinsip-prinsip etika yang diyakini, serta ketidakpedulian dalam aspek duniawi. Kita tidak mengikat dan melekatkan diri kita pada hal-hal di dunia ini. Mungkin Diogenes bisa tinggal di rumah besar, tapi ia memilih tinggal di tong anggur dikelilingi anjing-anjing. Bahkan Diogenes pun dijuluki sebagai seekor anjing. Ada satu cerita menarik dari Diogenes. Ia seringkali menyorotkan cahaya secara harfiah ke wajah orang-orang di siang bolong dengan berkata, "Aku mencari seorang manusia." Tujuannya adalah untuk menyadarkan orang-orang ini bahwa mereka telah hidup tidak jujur. Manusia yang alamiah adalah manusia yang hidup dengan kejujuran. Ia seolah tidak menemukan manusia pada saat itu. Menurutnya, orang-orang menggunakan segala bentuk sistem dan tata kesopanan yang ada untuk hidup dengan penuh kebohongan. Menurutnya, hal yang disebut sebagai sopan santun hanyalah kebohongan yang digunakan untuk menyembunyikan sifat asli seseorang. Tata krama dan etiket adalah kehidupan palsu di dunia mimpi. Diogenes meyakini hal itu tidak boleh diikuti. Suatu waktu, Plato, sang filsuf, mendefinisikan manusia sebagai makhluk berkaki dua tak berbulu. Karena definisinya ini, ia mendapatkan pujian dari banyak orang. Berbeda dengan Diogenes, alih-alih memuji, ia malah membawa seekor ayam botak ke Akademi Plato dan berkata, "Lihatlah, inilah manusia Plato." Ini bukan pertama kalinya Diogenes menghina Plato di depan umum, namun nampaknya kejadian ini adalah yang paling terkenal. Satu kali ia pernah dikunjungi oleh Alexander the Great, yang dikenal sebagai salah satu penakluk termasyhur sepanjang sejarah. Sang penguasa itu mengatakan, "Beritahukanlah apapun yang kau mau, aku akan memberikannya kepadamu." Lalu Diogenes dengan enteng menjawab, "Minggir, kau menghalangi sinar matahariku." Menurutnya, kekayaan, kemauan, nafsu, dan segalanya yang ditawarkan Alexander tidak alamiah. Yang alamiah adalah sinar matahari. Pemikiran Diogenes yang sangat lain ini membuat Alexander the Great kagum. Ia sampai mengatakan, "Kalau aku bukan Alexander, maka aku akan berharap aku adalah Diogenes." Lalu Diogenes membalas, "Kalau aku bukan Diogenes, aku berharap bahwa aku adalah Diogenes." Memang Diogenes dikenal sebagai orang yang mengesalkan. Namun di balik jawaban-jawaban yang mengesalkan itu, terdapat banyak hikmah yang dapat kita ambil. Di sini, Diogenes ingin secara tidak langsung mengajari kita untuk mensyukuri diri kita apa adanya. Jangan membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal inilah yang membahagiakan Diogenes. Kadangkala kita ingin menjadi seperti itu, seperti ini, dan lain sebagainya. Sampai-sampai lupa bersyukur dengan diri sendiri. Memang kehidupan Diogenes dapat dipelajari dengan cerita-ceritanya yang seringkali lucu dan penuh humor. Pernah satu kali ia ditanya, "Mengapa engkau terus-menerus mengemis di sini?" Diogenes membalas, "Untuk mengajar orang-orang." Orang itu menimpal lagi, "Oh, lalu apa yang kau ajarkan?" Diogenes menjawab, "Kemurahan hati." Memang jawaban-jawabannya terkesan konyol dan lucu. Namun entah mengapa jawabannya memiliki sisi filosofis yang begitu mendalam. Dari cerita tadi, Diogenes ingin mengajarkan orang-orang cara membelanjakan uang yang baik, karena pada dasarnya, membuat orang lain bersedekah itu bagus. Singkatnya, kalau kita mengemis, kita akan memberi kesempatan orang lain untuk memberi. Cerita lainnya, pernah satu kali di tengah satu kajian yang serius, Diogenes menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Ia pun lalu bersiul dan menari untuk menarik perhatian. Segera saja banyak orang yang berkerumun di sekeliling dirinya. Diogenes lalu berhenti dan berkata, "Kalian orang-orang idiot. Kalian tidak tertarik untuk memperhatikan kajian tentang kebijaksanaan. Namun kalian segera tergerak untuk melihat satu penampilan konyol." Apa pesan dari cerita ini? Ya, orang-orang lebih suka melihat sesuatu yang konyol dibanding yang bijaksana. Jika ditarik ke kehidupan masa kini, orang akan menyanjung-nyanjung konten-konten yang menunjukkan ketelanjangan dan birahi. Sementara di sisi lain, konten edukasi dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan. Menurutmu bagaimana? Ada juga satu cerita yang menunjukkan kejeniusan seorang Diogenes. "Apa bedanya hidup dan mati?" tanya seseorang. "Tak ada bedanya," jawab Diogenes.
Lalu mengapa kamu memilih hidup? Ya karena tidak ada bedanya, timpal Diogenes. Filosofi-filosofi hidupnya memang dipenuhi humor, tapi begitulah dia. Meskipun perilakunya tidak lazim, Diogenes adalah seorang filsuf yang disegani pada masanya, dan dikenal karena kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam sejarah Yunani kuno. Ia menulis beberapa karya, namun tidak ada yang bertahan hingga saat ini. Pengaruh Diogenes terhadap filsafat dan budaya telah bertahan selama berabad-abad. Ia telah menjadi simbol individualisme dan ketidaksesuaian. Saat ini, warisannya terus menginspirasi mereka yang ingin menjalani kehidupan sederhana dan mandiri. Pencariannya akan orang jujur berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya kebenaran dan kejujuran dalam hidup kita. Terima kasih.